Selamat datang di Avindo. Kami merupakan satu-satunya organisasi profesi tenaga kesehatan Ayurveda yang telah disahkan oleh hukum di Indonesia. Rangkaian webinar yang kami adakan rutin setiap 2 bulan sekali ini adalah bentuk dari aktivitas kami dalam memperkenalkan sistem kesehatan Ayurveda kepada masyarakat Indonesia. Avindo atau Ayurveda Waidya Indonesia dibentuk oleh 7 tenaga penyehat atau dokter Ayurveda yang pernah mengenyam pendidikan Ayurveda di India. Dan pada tanggal 27 Februari 2022, organisasi Avindo disahkan secara hukum. Avindo merupakan wadah tempat berkumpulnya dokter-dokter Ayurveda Indonesia agar bisa berkontribusi memperkenalkan Ayurveda dan mengajak masyarakat Indonesia untuk hidup sehat bersama Ayurveda. Dengan mengusung visi mewujudkan Indonesia sehat melalui Ayurveda, Avindo ingin memperkenalkan Ayurveda sebagai salah satu sistem kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Selain memperkenalkan Ayurveda, Avindo juga ingin berpartisipasi dalam melestarikan tanaman-tanaman obat khas Indonesia yang bermanfaat bagi kesehatan. Untuk lebih memperkenalkan Ayurveda ke masyarakat Indonesia, Avindo akan melaksanakan kegiatan rutin ke depannya. Avindo juga ingin berkolaborasi dengan sistem pengobatan lainnya yang ada di Indonesia, sehingga bisa bersama-sama mendukung pembangunan bangsa dalam bidang kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, mohon izin webinar akan kami mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat sore dan salam sehat. Yang terhormat Ketua Ayurveda Waidya Indonesia, Avindo, Dr. Komang Sudarmi, BMS, MS, PhD beserta jajarannya. Yang terhormat Dewan Pengawas Avindo, Bapak Imadi Sutrisna, SAG MAG. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar sore hari ini. Sebelum memulai kegiatan webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali di webinar Ayurveda Waidya Indonesia Avindo ke-7, dengan tema Pendidikan Ayurveda di India. Minggu 28 April 2024 dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Adi Hayu Arci Mahardika yang bertugas menjadi MC webinar sore hari ini. Tidak terasa webinar sudah menginjak seri ke-7 dan mohon maaf masih kami selenggarakan secara online, belum bisa offline, maaf. Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semuanya tidak rasa bosan dan tetap semangat. Adapun susunan acara webinar untuk hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3, pembacaan doa, 4, sesi foto bersama, 5, pengenalan moderator dan narasumber, 6, penyampaian materi oleh narasumber, ke-7, sesi diskusi dan tanya jawab, 8, penghargaan kepada narasumber, ke-9, penutupan. Sebagai pemberitahuan, link absen hanya akan diberikan di akhir acara dan hanya ada di kolom chat saja. Jadi jangan sampai ketinggalan, harap ditunggu di akhir acara. Baiklah, sekarang kita memasuki agenda berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera, duduk dengan tegap, dan mendengarkan dengan khidmat. Kepada host dipersilakan. Indonesia
Terima kasih, host. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Kadek Dwi. Kepada Dr. Kadek Dwi dipersilakan. Baiklah, terima kasih Dokter atas kesempatan yang diberikan. Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengan khusyuk berdoa untuk memohon kelancaran dan kesuksesan acara pada sore hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Ya Tuhan yang Maha Esa, puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu, karena atas kehendak-Mu lah kami dapat berkumpul bersama pada acara webinar dengan tema pendidikan Ayurveda di India pada hari ini, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Ya Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini berikanlah kelancaran pada kegiatan kami sampai nanti di penghujung acara dengan berharap kemanfaatan restu pada acara ini guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Tuhan, semoga acara ini dapat memberikan arti lebih bagi kami dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Afindo ini. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon ampun serta pertolongan. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Om Shanti, 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 Om. Berdoa selesai, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dr. Kadek Dwi. Sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan dipandu oleh host Dr. Komang Sumertawan. Para peserta webinar dimohon untuk membuka kamera dan menunjukkan senyum terbaiknya. Silakan Dr. Komang. Oke, silakan teman-teman dibuka kameranya ya. Oke, saat ini ada 24 peserta. Ya, silakan buka kameranya dan tersenyum. Ini take pertama. Oke, ya sudah. Terima kasih Dr. Komang dan Bapak Ibu peserta. Sekarang kita akan memasuki acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, Raka Nita Arifah, yang akan dipandu oleh moderator kami, Dr. Nesti. Tapi sebelumnya saya mau berbagi informasi tentang moderator kita hari ini. Host minta tolong ditampilkan slide Dr. Nesti. Baik, terima kasih. Dr. Hermi Nesti BMS, akrab dipanggil Dr. Nesti, merupakan Sekretaris 1 Afindo yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1992. Dr. Nesti menyelesaikan pendidikan Ayurvedanya di Island Rao Memorial Ayurvedic Medical College, Karnataka, India. Saat ini beliau berdomisili di Malang bersama suami dan putra kecilnya. Dr. Nesti aktif menjadi Ayurvedic physician, juga seorang influencer di bidang parenting dan kesehatan Ayurveda. Anda bisa menghubungi Dr. Nesti di kontak yang tersedia atau melalui media sosial pribadinya. Ada di Instagramnya Afindo. Halo Dr. Nesti. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, siap bertugas? Siap. Oke, sekarang waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Nesti. Iya, terima kasih banyak kepada Dr. Archie atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga dan selamat sore kepada seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini dengan topik kita yaitu pendidikan Ayurveda di India. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hermi Nesti yang akan memandu jalannya presentasi sampai dengan diskusi tanya jawab berjalan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan narasumber kita sore hari ini.
Mohon untuk host ditampilkan. Iya, untuk sore hari ini kita kedatangan mahasiswi cantik dari India, yaitu Rakanita Arifah. Beliau lahir di Tangerang 23 Februari tahun 2000. Beliau juga merupakan sekretaris kedua dari Afindo. Saat ini Rakanita Arifah sedang menjalani proses pendidikannya S1 di Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, India. Dan beliau juga sangat aktif di segala macam organisasi yang saya ketahui, seperti di PPI Dunia, beliau juga sangat aktif di PPI New Delhi, dan kebetulan sekali beliau adalah Ketua PPI New Delhi. Dan beliau juga merupakan salah satu pengisi dari radio PPI Dunia. Sangat-sangat bertalenta ini narasumber kita sore hari ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai sesi presentasi, kita ada beberapa peraturan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Di antaranya yaitu peserta diharapkan untuk mematikan mic saat presentasi sedang berlangsung, kecuali diberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu, untuk peraturan yang kedua yaitu menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi tanya jawab, atau bisa juga diketik di kolom chat. Lalu untuk peraturan yang terakhir yaitu absen peserta akan kita bagikan di kolom chat saja, tidak akan dibagikan di grup WhatsApp dan lain sebagainya, seperti itu. Baiklah, karena waktu terus berjalan dan tanpa menunda-nunda lagi, mari kita mulai presentasinya. Silahkan Mbak Rakanita. Baik, terima kasih Dokter Nesti. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Dokter Nesti selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang waktu Indonesia. Tadi mungkin sudah diperkenalkan ya secara singkat oleh Dokter Nesti. Nama saya Rakanita Arifah, saya merupakan mahasiswa S1 Kedokteran Ayurveda. Tepatnya kampus saya bernama Chowdhury Brahm Prakash Ayurveda Charak Sansthan yang berafiliasi dengan Guru Gobind Singh Indraprastha University di New Delhi, India. Begitu. Sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu pendidikan Ayurveda di India. Harapannya setelah sharing-sharing pada hari ini bisa sedikitnya membantu teman-teman semua atau Bapak Ibu mungkin yang punya kerabat, punya saudara, atau punya anak yang ingin melanjutkan studinya di Ayurveda, itu bisa menjadi lebih tahu tentang informasi jalur-jalur pendidikan Ayurveda di India. Begitu ya. Jadi karena memang saya melihat bidang ini tuh unik sekali dan menarik untuk dipelajari, jadi topik pada hari ini itu akan seru sekali. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, itu coba saya mau tanya kira-kira di sini itu semuanya sudah kenal belum apa itu Ayurveda, atau setidaknya ketika teman-teman mendengar Ayurveda itu apa yang di pikiran teman-teman? Coba boleh open mic atau mungkin tulis di kolom chat. Silakan Ada Bapak yang Ibu, mungkin ada yang mau raise hand.
Ayo, ada yang bisa menjelaskan deskripsi singkat mungkin apa itu Ayurveda? Kalau nggak ada berarti mungkin belum terlalu kenal begitu ya apa itu Ayurveda. Jadi saya mungkin izin menjelaskan apa itu Ayurveda. Ayurveda ini sendiri adalah secara harfiah atau secara arti kata atau Ayurveda ini kan memang berasal dari bahasa Sanskrit ya atau Sanskerta, itu artinya adalah ilmu kehidupan. Nah, secara general itu Ayurveda merupakan salah satu pengobatan tradisional tertua di dunia yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu dan sudah diakui oleh WHO. Gitu ya, dan memang Ayurveda ini itu berasal dari India. Nah, masih mengenai Ayurveda, itu Ayurveda ini memiliki tujuan. Ya, tujuannya adalah pertama menyembuhkan penyakit. Sebagaimananya pengobatan-pengobatan lainnya, itu tujuan dari Ayurveda itu adalah salah satunya menyembuhkan penyakit. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya, itu Ayurveda ini bertujuan juga untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Ini kadang poin yang sering kita lupakan gitu ya, mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Yang padahal itu lebih baik mencegah daripada mengobati dan itu yang dilakukan oleh Ayurveda. Sekarang kita beralih ke topik utama kita pada hari ini yaitu pendidikan Ayurveda itu sendiri. Jadi mungkin tidak sedikit ya orang yang masih berpikiran bahwa Ayurveda itu hanya ada pendidikan informalnya atau kursus singkatnya untuk durasi 1 bulan, 2 atau 3 bulan gitu. Padahal Ayurveda ini sendiri ada pendidikan formalnya untuk jenjang S1, S2, bahkan sampai S3-nya pun ada di India. Nah, untuk pendidikan jenjang S1 itu namanya BAMS, Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery. Ini merupakan sebuah program studi S1 khusus di bidang Ayurveda. Program studi ini juga berdurasi 5,5 tahun total. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan. Dan terbagi menjadi 4 tingkatan profesional atau lebih sering disebutnya professional subjects groups gitu. Nah, ini untuk durasi BAMS ini sebetulnya masih sistem yang lama karena saya angkatan 2019 dan masih menggunakan sistem yang ini. Jadi dari total 5,5 tahun itu akan dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu durasinya 1 tahun, yang kedua 1 tahun juga, ketiga 1 tahun, dan yang tingkatan terakhir atau tingkatan keempat itu 1,5 tahun durasinya. Jadi total durasi pendidikannya ada 4,5 tahun dan dilanjutkan internship 1 tahun. Jadi total semua dengan internship itu 5,5 tahun. Nah, apa bedanya dengan sistem yang terbaru? Jadi semisal memang teman-teman berminat untuk masuk ke jurusan Ayurveda ini, nanti teman-teman akan memakai sistem yang terbaru ini. Untuk total durasinya sama 5,5 tahun, hanya saja potongan-potongannya gitu ya. Kalau yang sistem lama itu dibagi menjadi 4 tingkatan, kalau yang terbaru ini dibagi hanya menjadi 3. Tapi durasinya untuk setiap tingkatan itu 1,5 tahun. Jadi tahun pertama 1,5 tahun, yang kedua 1,5 tahun, dan yang ketiga 1,5 tahun lagi. Jadi total tetap 4,5 tahun dan dilanjutkan internship 1 tahun gitu. Jadi yang berbeda hanya saja potongan-potongannya gitu. Tapi secara konten apa yang dipelajari itu sama saja baik sistem lama ataupun sistem terbaru. Next.
Saya mungkin di sini hanya fokus membahas studi S1-nya saja ya teman-teman, karena untuk melanjutkan S2 ataupun S3-nya dari Ayurveda ini juga persyaratannya harus dari pendidikan S1 Ayurveda gitu. Apa saja yang akan dipelajari di S1 Ayurveda? Ini mata kuliahnya di first professional atau di tahun pertama untuk sistem yang lama. Ini saya masih pakai sistem yang lama ya. Itu kami belajar Rachna Sharir atau anatomi, Kriya Sharir atau fisiologi, kemudian Sanskrit, Padarta Vigyan, dan Ashtanga Hridaya. Dan di sistem terbaru itu sama saja sebetulnya, ada Rachna Sharira juga, Kriya Sharira, Sanskrit, Padarta Vigyan. Hanya saja yang berbeda ini di Samhita Adhyayan. Jadi di Samhita Adhyayan tidak hanya belajar mengenai Ashtanga Hridaya, tapi juga belajar Caraka Samhita. Nah, di Rachna Sharira atau anatomi itu kami mempelajari anatomi tubuh manusia begitu. Mulai dari nama-nama organ, strukturnya, kemudian fungsinya dan sebagainya. Nah, tentunya nih yang unik itu kami belajar dari dua perspektif. Dari perspektif Ayurveda dan juga modern. Jadi gitu kita bisa mengkorelasikan dari dunia Ayurveda dan juga dunia modern. Jadi memang paket lengkap gitu. Kemudian di Kriya Sharira atau fisiologi itu kami mempelajari fungsi dan mekanisme tubuh manusia. Di pelajaran ini juga atau di mata kuliah ini kami belajar konsep-konsep dasar seperti prakrti atau body type manusia, kemudian dosha, dhatu, mala, ahar, dan sebagainya begitu ya. Nah ini yang ketiga ini yang lumayan challenging bagi saya pribadi, yaitu kita ada belajar bahasa Sanskerta atau Sanskrit. Kenapa kita belajar bahasa Sanskrit? Karena memang semua buku besar Ayurveda itu ditulis menggunakan bahasa Sanskrit. Jadi memang mau tidak mau kita harus bisa baca, menulis, dan mengartikan bahasa Sanskerta karena buku panduannya itu menggunakan bahasa Sanskrit atau buku besarnya. Dulu saya belajar dari nol, jadi ketika saya datang ke India itu saya betul-betul belajar mulai dari alfabet, kemudian cara menulis, cara membacanya sampai bisa mengartikan itu tiap katanya itu mulai dari nol. Nah, saran saya jika memang teman-teman berminat untuk mengambil jurusan Ayurveda ini, teman-teman bisa belajar dulu sebelum berangkat ke India gitu. Setidaknya belajar alfabetnya, cara menulis dan cara membaca gitu. Karena akan sangat membantu teman-teman sendiri di tahun pertama biar progresnya lebih cepat begitu. Lagi pula kan sekarang ini ya lebih mudah kita untuk belajar bahasa, ada YouTube, ada Duolingo gitu. Kalau saya pribadi dulu belajar dari YouTube. Nah, kebetulan ini Dr. Komang Sumertawan itu juga ada tuh channel YouTube-nya yang membahas tentang bahasa Sanskrit ini gitu. Jadi teman-teman kalau memang tertarik bisa kunjungi YouTube beliau dan belajar di sana karena memang sangat amat mudah dipahami begitu. Kemudian Padarta Vigyan itu kami belajar tentang Indian philosophy, dan di Ashtanga Hridaya itu kami belajar tentang konsep-konsep Ayurveda. Ashtang artinya 8 dan Hridaya itu jantung. Jadi bisa dikatakan kami belajar jantung dari 8 cabang Ayurveda itu di Ashtanga Hridaya. Next, di second professional atau di tingkat kedua, itu
itu untuk sistem yang lama atau sistem sebelumnya kami belajar Roganidan atau patologi, Dravya Guna farmakologi, rasa sastra, dan Caraka Samhita. Sedangkan di sistem terbaru itu kami mereka gitu ya, karena saya masih pakai sistem sebelumnya ini. Yang berbeda hanya mereka ada tambahan Swasta Writa, Agada Tantra, dan Samhita Adhyayan, yaitu lanjutan dari Samhita Adhyayan yang di tingkat pertama. Nah, Swasta Writa dan Agada Tantra ini di sistem sebelumnya juga sama kami dapat gitu ya, tapi kami belajar di tahun ketiga. Di sistem yang terbaru ini mereka gabung jadi di tahun kedua begitu. Di Roganidan atau di patologi itu kami mempelajari tentang penyakit-penyakit ya, mostly penyebab-penyebabnya, kemudian banyak sekali dan tentunya dalam dua perspektif, di Ayurveda dan juga korelasinya di modern. Nah, ini nih yang menarik yaitu Dravya Guna. Ini salah satu mata pelajaran favorit saya juga gitu ya, farmakologi. Karena kita di sini belajar tentang tanaman-tanaman herbal gitu. Mulai dari cara mengidentifikasinya, kemudian kita mengenal bagian-bagian tumbuhan gitu ya, dan manfaat dari tumbuhan herbal tersebut. So, di Dravya Guna ini juga nanti teman-teman akan dapat pengalaman menarik, yaitu berkunjung langsung ke Herbal Garden. Kalau saya di dalam kampus Herbal Garden-nya, itu nanti ada jadwal setiap minggunya untuk kita berkunjung ke sana dan melihat langsung tanaman-tanaman herbal yang ada di sana gitu. Jadi kita bisa lihat langsung bagaimana daunnya, bagaimana akarnya, bunganya, dan sebagainya gitu. Ini pengalaman cukup menarik Dravya Guna ini. Kemudian rasa sastra. Rasa sastra itu kami belajar tentang mineral. Jadi memang obat-obatan Ayurveda itu terkenal berbahan alami ya, natural begitu. Jadi dari alam pun itu tidak hanya tanaman-tanaman, tapi mineral juga termasuk, kemudian animal source juga termasuk gitu. Jadi rasa sastra ini khusus untuk membahas mengenai mineral gitu. Dan Caraka Samhita. Caraka Samhita ini juga sama dengan Astanga Hridaya tadi, merupakan salah satu buku besarnya Ayurveda atau buku pedoman Ayurveda, dan banyak membahas tentang penyakit, pengobatan, macam-macam, karena memang banyak bagian dan chapternya begitu ya. Kemudian ya, di tingkat 3 ini cukup banyak yang dipelajari. Ada balaroga atau pediatrik, penyakit tentang anak gitu ya, dan pengobatannya. Kemudian prasuti ewam stri roga atau gynecological dan obstetric, itu tentang kehamilan, persalinan, tentang kewanitaan dalam perspektif Ayurveda dan juga modern. Kemudian Agada Tantra atau Agada Tantra, kami belajar psikologi. Salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan di Agada Tantra ini, kami ada kesempatan untuk melihat langsung proses otopsi begitu, karena kami belajar mengenai zat-zat beracun gitu ya, dan proses otopsi itu jadi memperlihatkan ketika ada mayat dan kita harus mengidentifikasi mayat tersebut meninggal, penyebabnya apa gitu, apa karena karena racun atau sebagainya, itu kami harus mengidentifikasi. Dan di Agada Tantra ini kami mendapat pengalaman tersebut gitu. Itu salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan.
Kemudian di swasta berita ini di mata kuliah ini kami belajar tentang hidup sehat kita. Jadi kami belajar tentang nutrisi, kemudian kita belajar juga ada yoganya, ada kelas yoganya, baik teori maupun praktek. Jadi di swasta berita ini itu yang saya rasakan, kita tidak hanya belajar secara teori gitu ya, tapi ada prakteknya. Jadi nggak hanya tambah ilmu, tapi tambah sehat karena ada kelas yoga yang mau nggak mau kita juga harus mengikuti kelas tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada cara kasamita juga, yaitu lanjutan dari yang tingkat kedua tahun sebelumnya. Nah, di sistem terbaru itu masih sama, belajar balaroga, prasuti ewam striroga juga, dan tambahan yaitu kaya cikitsa, salya tantra, salakya tantra, pancakarma, dan research. Untuk kaya cikitsa sampai research ini, itu di sistem sebelumnya itu ada di tahun keempat atau di tingkat keempat, sedangkan di sistem terbaru tadi itu disatukan di tingkat 3 gitu. Nah, di sistem yang saya jalani itu kayak cikitsa atau general medicine itu ada justru di tingkat keempat gitu. Nah, di general medicine ini kami belajar obat-obatan lah secara umum gitu ya. Dan di salya tantra ini atau surgery yaitu ilmu bedah, itu kita belajar ilmu bedah dari perspektif Ayurveda dan juga modern. Nah, kebetulan di sini juga ada suhunya ya, suhu salya tantra ini yaitu Dr. Komang Sudarmi di sini sudah hadir, beliau ketua Avindo. Beliau juga ambil spesialisasinya itu di ilmu bedah ini atau di salya tantra. Kemudian salakya tantra ada di kita belajar mata dan INT itu THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian pancakarma mempelajari terapi-terapi ya, terapi-terapi Ayurveda yang digunakan untuk pengobatan. Dan pelajaran ini juga bobotnya cukup besar ya, karena memang hampir semua penyakit itu bermuaranya pada metode pengobatan dari pancakarma ini begitu. Dan terakhir ada research gitu. Kita akan belajar metode-metode dasar sebetulnya untuk penelitian. Walau memang dalam studi S1 Ayurveda ini tidak ada skripsi ya teman-teman, jadi tidak ada penelitian, tapi memang kita akan tetap belajar metode-metodenya, tapi tidak ada skripsi gitu, hanya ada tugas akhir. Jadi memang pelajaran research ini nanti yang akan membantu kita untuk lanjut S2-nya jika mau gitu ya, karena di S2 itu baru akan ada tesis gitu. Nah, setelah semuanya selesai itu lanjut internship. Nah, sebelum internship itu jadi setiap tingkatan akan ada ujian gitu atau exam. Jadi kami sistemnya kalau dulu itu ujian 1 tahun sekali. Jadi dalam 1 tahun itu di akhir akan ada ujian. Nah, sistem ujiannya itu dibagi menjadi 2, sistem ujian tulis dan sistem ujian lisan, atau kami di India itu sebutannya Waiwa. Nah, sistem ujian tulis di India pun berbeda ya teman-teman dari sistem yang biasanya di Indonesia yang saya rasakan. Itu karena kami di sini itu menulis jawaban sampai berlembar-lembar. Karena banyaknya berapa lembar yang kita tulis itu cukup mempengaruhi bobot nilai yang diberikan dosen gitu. Jadi ada beberapa jenis pertanyaan atau bobot nilai. Ada kalau pilihan ganda itu bobot nilainya 1, kemudian ada bobot nilai yang 3 dan 15. Nah, untuk bobot nilai yang 3 itu minimal saja ya.
itu kita menulis sekitar 2 halaman, dan yang 15 itu mungkin 4 sampai 5 halaman gitu. Jadi memang cukup menguras tenaga dan pikiran kalau ujian itu, karena kita harus menulis banyak. Itu pengalaman yang cukup unik di studi di India ini gitu. Nah, untuk sistem yang terbaru itu direvisi untuk interval ujiannya. Jadi nggak 1 tahun sekali, tapi setiap 2 bulan sekali itu mereka akan ada periodic assessment atau seperti kuis gitu ya, tiap 2 bulan sekali. Kemudian tiap 6 bulan sekali atau per semester itu ujian. Jadi ujiannya nggak 1 tahun sekali kayak seperti sistem yang lama, tapi sistem terbaru ini tiap semester gitu. Jadi mungkin lebih bagus ya, lebih bobot silabusnya tidak terlalu banyak dan terlalu numpuk di akhir begitu. Nah, ini pengalaman saya pribadi ketika belajar ini waktu itu di Departemen Salakya Tantra di Mata. Kami belajar cara mengoperasikan alat cek mata ini. Kemudian ini di Agada Tantra yang tadi saya ceritakan, yang untuk proses otopsi. Kemudian ini di tahun pertama di fisiologi kami belajar menghitung sel darah putih. Dan ini di Departemen Pancakarma. Ini pengalaman saya membuat potali untuk terapi Ayurveda. Itu kami buat sendiri, mulai dari proses pengambilan daun-daun herbalnya, kemudian proses pemotongan dan pengolahannya sampai akhirnya untuk digunakan untuk terapi begitu. Nah, ini kampus saya, Chaudhary Brahm Prakash Ayurveda Sansthan yang ada di Najafgarh, New Delhi, dibagi menjadi 2 blok atau dua kawasan. Ada kawasan yang untuk rumah sakit, yaitu hospital block, dan yang di bawah ini adalah untuk akademiknya atau kampusnya itu sendiri, tempat kami belajar. Ini sangat luas sekali kawasannya. Ini potret saya dengan teman-teman mahasiswa asing lainnya dan juga direkturnya. Ya, ini dalam 1 tahun itu kuota mahasiswa asing itu ada 5. Jadi setiap tahun kuota yang tersedia itu hanya 5 dan bisa dari berbagai macam negara. Di sini ada dari Malaysia, ada dari Sri Lanka, ada dari Jepang juga, Nepal. Kemudian ini dari Afrika juga ada dari Syria dan macam-macam gitu. Nah, kebetulan Dr. Dwija di sini juga salah satu alumni ya dari kampus saya. Gitu. Ini potret kelasnya di kampus saya, classroomnya cukup besar dan cukup banyak bangkunya, karena satu angkatan itu bisa ada 100 untuk setiap angkatannya. Kemudian ini karena ada perpustakaannya itu ada 2 lantai. Ini yang saya potret hanya di lantai pertama saja. Kemudian ada hostel, tempat kami tinggal atau asrama. Ini ada di dalam kampus. Jadi ketika kita datang di India itu kita disuguhkan pilihan mau tinggal di dalam hostel atau dalam asrama atau di luar kampus gitu. Kalau saya pribadi lebih condong tinggal di dalam kampus karena lebih efektif ya untuk untuk kuliahnya gitu, lebih dekat dan lebih efektif aja environment-nya gitu. Ini Dr. Hostel namanya, ini khusus untuk foreigner perempuan di sini, untuk laki-lakinya ada di berbeda gedung gitu.
Nah, di kanan ini hospital, dalamnya tadi yang bangunan tadi ini dalamnya. Ini di potretnya pada saat sepi ya, biasanya setiap hari ramai karena pengalaman saya di sana, karena mungkin di kota juga di New Delhi itu sangat ramai pasien gitu ya setiap harinya itu bisa sampai 2.000 pasien. Jadi betul-betul ramai sekali ini di rumah sakit Ayurveda ini. Nah, ini potret herbal gardennya yang tadi saya ceritakan. Itu luas sekali, berbagai macam tanaman herbal kita bisa lihat di sini. Nah, setelah tadi ya kita bahas tentang apa saja yang dipelajari, kemudian fasilitas yang bisa kita dapatkan ya, untuk di kampus Ayurveda, khususnya di kampus saya, itu kita berlanjut ke prospek setelah lulus nih. Kita lulus tuh ngapain sih atau bisa ngapain aja sih gitu. Jadi ketika lulus nanti teman-teman yang studi S1 kedokteran Ayurveda itu akan mendapat gelar Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery dan dapat juga gelar dokter. Nah, untuk penulisan dokternya ini supaya nggak bingung ya kenapa DR besar gitu, karena tata cara penulisan dokter di India ini bukan DR kecil. Kalau di Indonesia kan DR kecil titik ya. Kalau di India ini DR besar gitu. Jadi jangan bingung di sini gitu ya. Jadi ini tetap dibaca dokter dan nama misalkan dokter Umar Cahyadi BMS atau dokter Nesti BMS gitu. Jadi nanti setelah lulus teman-teman bisa mendapat gelar ini gitu. Setelah lulus, apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya ya lanjut studi S2, seperti yang dilakukan rekan-rekan Afindo lainnya, Dokter Komang, kemudian Dokter Kadek gitu ya, di Pediatrics, itu bisa melanjutkan S2-nya gitu. Dan selain itu bisa juga membuka klinik Ayurveda, bisa menjadi pengajar atau dosen, kemudian wellness consultant yang sekarang dilakukan oleh rekan-rekan Afindo yang di Bali, ada Dokter Dwija, Dokter Komang Sumertawan, Dokter Kadek, Dokter Komang Sudarmi, itu mereka menjadi wellness consultant di wellness center ya. Kemudian bisa juga berkecimpung di farmasi, di obat-obatan, dan sebagainya. Tentunya kami di sini Afindo itu juga akan sangat terbuka untuk bantu untuk support teman-teman jika memang mau masuk studi S1 ini, dan setelah lulus juga kami akan membantu gitu ya, sharing-sharing ilmu. Kami juga membantu dalam perihal legalitas. Jadi jangan perlu khawatir gitu. Nah, sekarang ini yang paling penting, cara mendaftarnya. Cara mendaftarnya untuk studi S1 Ayurveda, itu kami melalui beasiswa. Beasiswa namanya ICCR. Nah, apa itu ICCR? Jadi, ICCR itu adalah sebuah organisasi pemerintah India yang salah satu programnya itu menyediakan beasiswa bagi pelajar asing. Salah satunya itu Indonesia, untuk menempuh pendidikan jenjang S1, S2, S3, bahkan penelitian di India gitu. Ini namanya beasiswa ICCR. Nah, segala registrasi, segala pendaftaran, pengisian formulir itu ada di website ini, yaitu a2a scholarship.iccr.gov.in. Nah, teman-teman mungkin bisa screenshot dulu nih ini website ini, atau mungkin catat gitu ya alamat websitenya, karena ini penting banget, karena segala proses pendaftaran itu nanti akan dimasukkan di website ini gitu. Oke. Nah, apa saja persyaratannya untuk pendaftaran itu? Yang pertama harus berasal dari SMA yang jurusan IPA. Karena nanti akan dilihat nilai biologi,
fisika dan kimianya gitu. Pelajaran 3 itu yang dilihat. Kemudian memiliki paspor aktif, marksheet ijazah SMA yang sudah ditranslate English ya. Jadi harus ditranslate dulu dan disahkan ya. Yang biasanya kan ada tuh yang translator yang sudah disahkan, nah itu harus ditranslate dulu ijazahnya. Kemudian surat keterangan sehat yang diisi dan ditandatangani oleh dokter. Nanti formulirnya bisa di-download di website tersebut gitu. Jadi nanti teman-teman hanya print saja formulir surat keterangan sehatnya. Nanti teman-teman general check up di rumah sakit atau di klinik, dan nanti hasilnya itu dokter yang mengisi gitu. Setelah sudah dapat, sudah ditandatangan dokter, nanti teman-teman scan, nanti bisa dimasukkan ke formulir gitu. Kemudian surat rekomendasi sekolah gitu, dan ini juga harus di-translate ke bahasa Inggris. Kemudian kartu identitas bisa pakai KTP, dan juga English Proficiency Certificate bisa, TOEFL bisa, dan lain-lain gitu ya, bisa yang lain-lain. Itu nanti dimasukkan ke tadi formulir. Nah, ICCR ini sebetulnya tidak hanya menyediakan beasiswa untuk Ayurweda saja gitu, tapi banyak jurusan gitu ya. Tapi khusus untuk yang Ayurweda itu kami memakai skema yang ini, Ayu Scholarship Scheme for Southeast Asian Region. Jadi untuk Indonesia, untuk yang wilayah Indonesia ini masuknya ke skema yang ini gitu. Nah, nanti sebelum teman-teman isi formulir atau registrasi, itu baiknya teman-teman nanti download dulu nih atau melihat di user manual ini. Ada scholarship guidelines, kemudian physical fitness format yang tadi saya sampaikan itu ya, untuk surat keterangan sehat. Kemudian ada travel, ini seperti advice untuk keberangkatan. Kemudian ada financial terms-nya, ini nanti apa saja yang teman-teman akan dapatkan selama studi, itu nanti ada di financial terms. Nanti saya perlihatkan juga di slide selanjutnya. Nah, nanti teman-teman registrasi nih di kanan di sini nih, registration ini yang warna oranye, ini nanti teman-teman klik di sana, kemudian buat akun, email dan password, nanti di sana teman-teman isi formulir begitu. Nah, nanti pada saat mengisi formulir, teman-teman itu akan ditanya prioritas universitas gitu, universitas mana yang teman-teman preference untuk masuk gitu ya. Ada 5, jadi nanti teman-teman isinya harus berdasarkan prioritas. Yang pertama itu yang teman-teman mau banget gitu ya, dan sampai selanjutnya gitu. Nah, saran saya pribadi itu teman-teman mungkin bisa memilih gitu ya kampus yang sudah ada senior Indonesia sebelumnya, jadi mempermudahkan teman-teman ketika proses belajar di sana gitu. Kalau saya sih di Chaudhary Brahm Prakas Ayurveda Charak Sansthan ini nih yang di 102. Ini mungkin teman-teman bisa screenshot juga ya, untuk siapa tahu lupa kalau mau isi formulir. Kemudian macam-macam ya, di sini ada juga yang rekan-rekan Afindo lain itu yang di Jamnagar nih dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa milih 5 universitas dari 31 kampus yang tersedia. Begitu. Nah, untuk financial terms-nya atau apa saja nanti yang akan teman-teman dapat ketika studi di India ini. Untuk S1 yaitu nanti kita masuknya di undergraduate, kita setiap bulan akan dapat uang jajan gitu ya. Ini uang jajan bersih sebanyak 18.000 rupiah, itu mungkin bisa kita kalikan 200 rupiah, sekitar 3.600.000-an gitu untuk setiap bulannya. Ini hanya untuk uang jajan. Dan kita juga akan dapat uang tinggal, uang tempat tinggal, uang rental gitu, per bulannya 6.500
atau sekitar 1,3 juta gitu. Kemudian kita setiap tahunnya akan dapat uang buku sebesar 5.000 rupiah atau 1 jutaan lah gitu. Dan ini di luar biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu sudah langsung ditransfer oleh pihak ICCR ke kampus itu sendiri. Ini sudah uang bersih ya gitu. Jadi cukuplah untuk biaya hidup di India gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang memang berminat atau mungkin saudaranya, anaknya, rekan-rekannya gitu ya yang berminat untuk belajar S1 kedokteran Ayurveda di India, itu Avindo terbuka sekali untuk sharing, untuk berbagi informasi ke teman-teman semua lebih detailsnya. Teman-teman mungkin bisa email di avindo.org@gmail.com atau kunjungi website kami, atau mungkin di Instagram juga bisa lewat DM. Dan kami juga ada YouTube-nya Ayurveda Waidya Indonesia gitu. Jadi presentasinya sudah selesai, Dokter Nesti. Jadi mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab gitu. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih banyak untuk saudari Rakanita ini. Presentasi yang sangat luar biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kali ini saya harap bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan Ayurveda yang ada di India ini. Tadi juga saya menyimak mulai dari durasi, lalu pembagian subjek yang memang sangat lengkap, tidak hanya teori, melainkan juga sekalian praktek seperti itu ya. Lalu sampai pada prospek dan lainnya. Lalu juga sudah disebutkan juga ya dengan Mbak Rakanita tadi cara mendaftar. Linknya juga ada, mungkin kalau nanti dari Bapak Ibu yang ketinggalan bisa langsung kontak di alamat yang sudah ditampilkan tadi oleh Mbak Rakanita ya. Baiklah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung, atau sebelumnya tadi sewaktu Mbak Nita bertanya tentang Ayurveda, sebenarnya sudah ada yang ngechat Mbak Nita ini. Sudah ada yang menjawab pengobatan kuno India yang komprehensif mind, body, soul dari Pak Gede Ngurah Ambara. Gitu. Beliau juga kebetulan ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat, atau mungkin Pak Gede ini mau mau on cam, saya persilahkan dengan senang hati Pak. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, buat presenter terima kasih. Yang sebenarnya tertarik yang Ayurveda ini ya. Cuman saya ingin tahu kalau misalnya generasi muda kita, anak kita kuliah di India, jadi dokter Ayurvedik, pada saat ke Indonesia ini bagaimana ya penempatannya, profesinya diakui tidak gitu, terus gimana kesempatan dia berkarir di Indonesia? Itu yang ingin saya tahu. Ya, terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Silakan Mbak Rakanita langsung bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Gede Ngurah Ambara pertanyaannya. Ya, memang cukup banyak yang menanyakan gitu ya, ketika lulus kedokteran Ayurveda ini di Indonesia apakah diakui gitu. Jawabannya ya diakui, karena sudah banyak di sini rekan-rekan Avindo lainnya seperti Dokter Komang, kemudian Dokter Kadek gitu ya, Dokter Dwija, itu mereka tetap bisa bekerja dan tetap di bidangnya gitu, di bidang Ayurveda. Nah, mungkin judulnya saja yang berbeda. Kalau namanya kita masuk ya, ID itu dokter umum, kalau kami kan dokter Ayurveda gitu. Jadi judulnya saja mungkin yang berbeda. Kalau
pulang ke Indonesia mungkin disebutnya dokter Ayurweda atau tenaga penyehat Ayurweda. Nah, itu prospeknya tadi yang mungkin saya sudah sampaikan ada bermacam-macam. Salah satunya adalah bisa menjadi wellness consultant gitu. Apalagi di Bali sudah banyak ya wellness center gitu yang membuka praktek-praktek Ayurweda. Itu dokter Ayurweda sangat dibutuhkan di sana gitu. Jadi justru ini kesempatan yang besar dan luar biasa untuk dokter Ayurweda ini praktek di Indonesia begitu, Pak. Mungkin menyambung juga gini, yang saya tahu misalnya kayak di luar negeri, kayak di Australia misalnya, kan di situ di industri medical, misalnya di rumah sakit di Australia misalnya, di sana disediakan nih, kalau kita sebagai pasien, mau ke dokter umum biasa atau ke dokter alternatif. Tapi pemerintah mendukung itu. Tapi di Indonesia apakah sudah seperti itu atau belum? Misalnya kalau kita rumah sakit umum gitu ya, sudah tersedia, oke, Anda mau ke rumah sakit dokter biasa atau dokter alternatif yang termasuk dokter Ayurweda. Saat ini kayaknya belum ya. Di beberapa rumah sakit justru yang saya tahu sudah mulai Pak menerapkan itu gitu. Jadi memang akan jatuhnya pengobatan integratif. Tetap mungkin yang mereka utamakan pengobatan modernnya atau pengobatan umumnya, tapi nanti ditanyakan kembali ke pasien apakah memang mau yang pengobatan tradisionalnya juga gitu. Karena di Indonesia mungkin yang sudah lebih terkenal seperti TCM gitu ya, Traditional Chinese Medicine, seperti akupuntur dan lain-lain, itu mereka sudah mulai banyak di rumah sakit umum Pak gitu. Jadi nanti jatuhnya sebagai pengobatan integratif. Dan tidak menutup kemungkinan Ayurweda juga bisa seperti itu gitu, menyebar di segala rumah sakit di Indonesia dan bisa membantu pasien untuk menyembuhkan penyakit begitu Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gede Ngurah Ambara untuk pertanyaannya. Untuk Saudara Nita, saya juga ada pertanyaan ini di kolom chat. Kak Rakanita dari Anindya WS. Kak Rakanita, saya Anindya dari Palangkaraya. Izin mau bertanya, Ayurweda kan identik dengan agama Hindu. Bagaimana dengan mahasiswa yang non-Hindu? Apa banyak yang menjadi mahasiswa seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Anindya. Silakan bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Anindya. Iya, pertanyaan ini juga cukup sering ditanyakan oleh saya sendiri gitu ya, karena kebetulan saya juga Muslim. Saya berpikir bahwa Ayurweda ini ilmu yang universal gitu ya. Dari namanya saja artinya kan ilmu kehidupan gitu. Jadi tidak hanya merajuk ke satu agama saja, tapi memang semua agama bisa mempelajarinya gitu. Karena esensi dari Ayurweda ini sendiri itu kan bertujuan untuk hidup sehat gitu ya bersama Ayurweda ini. Jadi secara general itu tidak hanya bisa dipelajari oleh satu agama saja, tapi semua agama bisa mempelajari. Kemudian banyak teman-teman saya yang non-Hindu itu belajar Ayurweda gitu. Semoga menjawab ya Kak Anindya. Iya, terima kasih. Iya, benar banget ya. Sebenarnya ini universal dan satu informasi saja memang Ayurweda ini memang sudah diakui oleh WHO. Jadi agama apapun itu tidak menjadi masalah gitu. Bahkan dulu waktu di kelas saya juga banyak kok yang agama selain Hindu. Gitu. Betul. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau raise hand untuk on cam mengajukan Ini pertanyaan sepertinya langsung kepada ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Pak Gede Ngurah Ambara sebelumnya, yang apakah ada modul atau kelas Ayurweda online gitu ya. Untuk saat ini setahu saya belum ada untuk yang jenjang S1-nya ya, karena harus fisikal.
Tapi mungkin kalau yang short course gitu ya, itu mungkin banyak ya, yang memang hanya beberapa topik gitu untuk secara online diajarkannya itu banyak. Tapi untuk jenjang S1-nya sendiri itu nggak ada. Kecuali yang kemarin pada saat COVID itu kelasnya jadi online ya, tapi seharusnya ya physical lah, offline. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, atau mungkin di sini ada peserta kita yang masih SMA atau bagaimana yang ingin langsung bertanya dengan Mbak Rakanita ini. Dan satu lagi pertanyaan pribadi dari saya ya Mbak Rakanita, kan saya tahu juga timingnya waktu kita belajar Ayurveda di India itu kan sangat penuh gitu, dan saya tahu juga Mbak Rakanita itu sangat aktif di organisasi ini. Sedikit menyimpang dengan pendidikan, namun pendidikan Ayurveda maksud saya, namun organisasi itu kan juga sangat penting untuk pengalaman kita. Bagaimana Mbak Rakanita itu bisa mengatur waktunya gitu, sedangkan menurut pengalaman saya mengatur waktu untuk belajar saja kadang masih keteteran gitu. Mungkin bisa di-share pengalamannya sambil kita menunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu. Iya, terima kasih Dokter Nesti. Betul sih, memang sulit sekali untuk manage waktu ya di kuliah Ayurveda ini karena jadwalnya juga padat sekali ya. Kalau di kampus saya itu mulai dari jam 9 sampai jam 4 ya. Kalau di kampusnya Dokter Nesti dulu sama? Sampai jam 5. Mulai jam 9, iya 9.30 sampai jam 5. Seperti Iya ya, itu. berarti Nanti ya masih mirip. ada sloka kelas dan lain sebagainya seperti itu. Iya padat ya. Cuman ya itu sih memang harus pinter-pinter manage waktunya. Kalau saya pribadi itu sebetulnya join kegiatan di luar pendidikan itu kayak organisasi itu sebagai hiburan justru. Karena udah pusing gitu ya kuliahnya, justru Iya. hiburannya di organisasi itu, dan organisasinya juga kan isinya mahasiswa Indonesia juga gitu kan. Iya dia home juga. Iya. Memang organisasi itu sangat penting ya sebagai pengalaman hidup dan lain sebagainya. Apalagi kita juga bisa menambah pertemanan kita dengan teman-teman yang kuliah di negara lain seperti itu. Iya, ini Dokter Akanita, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan lagi di kolom chat dari Made Tirtayasa. Mungkin bapaknya atau ibunya atau saudara ini bisa langsung on cam atau mau saya bacakan saja? Mungkin Pak Made Tirtayasa bisa on cam. Oke, saya bacakan saja mungkin ya. Untuk pertanyaannya, Mbak Rakanita sangat apresiatif atas share-nya. Maaf, saya late join. Berapa lama pendidikan Ayurveda yang ditempuh Mbak Rakanita? Matur suwun. Monggo. Iya, jadi terima kasih pertanyaannya Pak Made Tirtayasa. Untuk total pendidikannya itu 5,5 untuk pendidikannya saja 4,5 tahun dan ditambah 1 tahun internship gitu. Jadi internship setelah lulus pendidikan 4,5 tahun dilanjut 1 tahun internship. Jadi total semuanya itu 5,5 tahun Pak. Gitu. Itu Mungkin untuk studi S1 ya. iya ya. Mungkin ada tambahan dari kalau semuanya sistemnya kita lulus atau tidaknya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di kampusnya Mbak Rakanita? Kalau sistem ujiannya itu tadi ya, kita ada paper, jadi satu subjek itu ada yang 1 paper atau ada yang 2 paper. Nah,
bobot nilainya itu dari minimal kita lulus itu 50% dari total nilai 100%. Jadi 50% itu kita bisa lanjut atau bisa lulus gitu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana mendapatkan beasiswanya dari Pak Gede Ngurah Iya, terima kasih Pak Gede pertanyaannya. Ini saya berarti izin share lagi ya yang tadi, mungkin biar lebih jelas. Boleh sedikit. Iya. Iya, ya, ini ya. Ya begini Pak, jadi kami ini berasal dari beasiswa ICCR khususnya. Nah ini nanti Bapak mungkin bisa kunjungi website ini A2A scholarship.iccr.gov.in. Jadi segala pendaftaran untuk isi formulir registrasi itu nanti akan di website ini. Gitu. Jadi nanti Bapak bikin akun dulu, registrasi, email, dan password segala macam. Nanti isi formulir, kemudian data-data itu di website ini. Nah, ini persyaratannya mungkin saya izin ulang sekali lagi. Itu persyaratannya karena nanti yang akan dilihat itu nilai biologi, fisika, dan kimia. Kemudian harus memiliki paspor yang aktif, kemudian marksheet atau nilai ijazah SMA yang sudah ditranslate ke Inggris, Pak. Gitu. Jadi ini nanti yang akan dimasukkan ke formulir, kemudian surat keterangan sehat yang diisi dan ditandatangani oleh dokter, nanti ada formulirnya, Bapak tinggal print, kemudian general check up di rumah sakit, dan diisi oleh dokter gitu. Nanti di-scan lagi, baru dimasukkan ke formulir. Kemudian surat rekomendasi sekolah yang sudah di-translate ke Inggris, kemudian kartu identitas disertai KTP, dan TOEFL Pak atau English Proficiency Certificate gitu. Mbak, berapa peluangnya untuk dapat Mbak kalau itu syaratnya terpenuhi? Untuk setiap tahunnya itu ada 5 Pak kuotanya. 5 dari Indonesia aja? 5 dari seluruh negara. Wah, berarti persaingannya di dalam satu kampus, dan ada 31 kampus yang tersedia. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Gede Ngurah. Ada pertanyaan titipan ini Mbak Nita. Kebetulan dari adik saya. Pertanyaannya mengenai internship nih yang dijelaskan tadi, pengalaman apa saja yang didapatkan saat internship, Mbak? Itu tadi. Iya. Titipan pertanyaan dari adik saya yang kebetulan. Iya. Silakan. Ya baik, terima kasih adiknya Dr. Nesti. Ini pengalaman internship kalau saya pribadi memang baru mau memulai ya. Saya memang baru saya datang ke India itu 2019 gitu. Jadi ini sudah memasuki tahun kelima, mungkin jalan 5 tahun, dan baru kemarin itu selesai ujian akhir gitu. Jadi baru dapat hasilnya, dan nanti saya sebentar lagi baru memulai gitu internship. Tapi kalau secara umum, secara singkat gitu ya, karena sharing-sharing juga dengan senior dan dari apa yang saya lihat, internship itu nanti akan lebih more practical karena berinteraksi langsung dengan pasien gitu. Jadi lumayan challenging juga karena mau gak mau kita berkomunikasinya berbahasa. Iya, betul. Betul, dan berbahasa lokal juga gitu ya, karena mungkin nggak semua masyarakat bisa berbahasa Inggris, jadi mungkin sedikitnya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa lokalnya begitu. Oh ya, kebetulan ini juga ada pertanyaan menyambung ya tentang bahasa tadi. Apakah ada wajib belajar bahasa Hindi ini sebelum berangkat kuliah di India?
Jadi sebelumnya harus dipersiapkan bahasa Hindinya atau setelah di sana kita belajar bahasa Hindi itu seperti apa, Mbak? Mm-mm. Untuk persyaratan wajibnya tidak ada. Jadi memang tidak ada wajib bahasa, hanya bahasa Inggris tadi ya. Iya. Kemudian kalau di Indianya sendiri itu menurut saya wajib tidak wajib ya, tapi memang lebih baik bisa berbahasa Hindi, maksudnya setidaknya bisa berkomunikasi lah gitu. Nah itu kalau saya pribadi sih belajarnya secara otodidak waktu itu gitu, dan dibantu Oh, teman-teman India juga. oh iya, karena terbiasa ya. Betul. Pastinya, heeh. Benar sekali. Kalau masalah bahasa itu kalau didukung dengan lingkungan, terbiasa mendengar itu pasti akan cepat sekali gitu ya. Betul, sering dipakai kan. Iya, sering dipakai buat komunikasi, entah itu ke pasar atau entah kemana pun itu kita pakai, jadinya udah langsung friendly, Iya, otomatis. betul. Betul. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Iwa Gels Gianyar. Jadi pertanyaannya bagaimana atau berapa perbandingan total waktu antara kuliah teori dan praktek? Seperti itu. Baik, silakan bisa dijawab, Mbak. Iya. Untuk setiap subjek itu memang berbeda-beda ya Pak Iwa Geli Anyar. Eh, tapi rata-rata itu dari waktu dari jam 9 sampai jam 4 itu mungkin sekitar 2 sampai 3 jam itu praktek begitu. Jadi sisanya teori. Nah, itu nanti dirotasi setiap bulannya biasanya misalkan bulan ini di departemen apa, bulan ini di departemen apa gitu. Jadi kita kebagian semuanya. Jadi setiap bulan itu nanti ada jadwal-jadwalnya. Oh iya, oke baik. Ada satu lagi pertanyaan nih. Kak Nita, saya Agustina dari Mojokerto. Bagaimana proses belajar mengajar di India, terutama untuk S1 Ayurvedanya? Apakah ada perbedaan dengan cara belajar mengajar di perkuliahan di Indonesia seperti itu? Mm-mm. Silahkan, Iya, Mbak Nita. kalau yang saya rasakan pribadi cukup berbeda ya sistem pembelajaran di India ini. Jadi memang di kelas sendiri itu mereka para dosen itu menggunakan bahasa Inggris sebetulnya, tapi tidak jarang mereka kadang suka mix sama Hindi, jadi English Oh gitu. iya, 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 jadi memang sih. akan ada beberapa yang kita apa ya harus dua kali belajarnya atau membaca kembali gitu ya. Tapi dosen-dosen di sana itu sangat terbuka sekali jika kita bertanya. Jadi biasanya yang saya lakukan itu sehabis kelas itu saya datang ke ruangan dosen tersebut, lalu saya bertanya kembali apa yang saya apa ya kurang mengerti di kelas, dan beliau itu mengajar kembali di menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kita justru dapat dua kali ilmunya. Jadi mereka sangat amat membantu gitu untuk proses proses pembelajaran, karena mereka tahu sekali apa namanya struggle kita sebagai mahasiswa mahasiswa asing untuk mengerti bahasa mereka. Jadi mereka membantu kita lebih begitu. Iya, betul. Terima kasih Mbak Nita untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore. Terima kasih Mbak Nita atas pemaparannya. Mau bertanya, selain persiapan bahasa, apalagi yang harus kita persiapkan kalau mau menjadi mahasiswa Ayurveda di India? Bagaimana soal budaya, iklim belajar, dan juga makanannya, supaya lebih paham tentang kehidupan mahasiswa di sana. Terima kasih dari Mbak Maya. Silahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Maya. Apa yang harus disiapkan? Yang utama adalah niat. Niat Niat ya yang dan pertama tekad. pasti. Iya, betul. Tekad yang besar tuh memang harus disiapkan sebelum
kita berangkat gitu ya, dan dipungkiri akan banyak tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi ketika ya jauh dari keluarga, kemudian ya berbeda kondisi, berbeda budaya, itu akan banyak tantangan-tantangan yang teman-teman akan hadapi gitu. Mulai dari lingkungan, tadi ya cuaca juga, makanan, bahasa, itu memang cukup apa ya, cukup butuh waktu untuk menyesuaikan diri gitu. Kalau pengalaman saya pribadi di tahun pertama itu saya salah bawa baju karena saya datang ke India itu pada saat winter gitu. Nah, saya nggak bawa banyak baju tebal. Jadi pada saat datang itu lumayan kedinginan ya. Jadi memang di India ini, khususnya di Delhi, itu ada winter ya teman-teman. Ada summer, ada apa, musim winter juga, musim dingin, musim hujan, musim semi gitu ya. Dan winter itu kalau udah musim dingin itu dinginnya banget 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 gitu. Jadi memang harus alert juga kita ya, ketika berangkat itu kita cek cuaca di India itu apakah lagi summer, apakah lagi winter gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan baju-baju kita juga gitu. Itu mungkin dari cuaca, kemudian persiapan bahasa gitu yang tadi saya sampaikan. Kalau dalam pembelajarannya mungkin sedikitnya bisa kita belajar apa namanya, Sanskrit untuk alfabetnya gitu, jadi bisa mempermudahkan nanti dalam proses belajar. Kemudian kalau makanan ya mungkin setiap orang punya preference yang berbeda-beda gitu, tapi banyak juga kok makanan India yang enak-enak gitu. Makanan kari-kari itu atau paratha itu menurut saya masih cocok sama lidahnya orang Indonesia gitu. Iya, seperti kebab itu. Nah, kebab juga enak itu. Iya, itu untuk makanan gini ya. Oh ya, ini ada pertanyaan selanjutnya juga nih Kak Nita. Lumayan berantusias sekali nih yang masuk ke chat saya. Pertanyaannya ya Kak Nita, kalau jadi mahasiswa Ayurveda kan dapat beasiswa yang mencangkup semua pengeluaran yang Kakak sebutkan tadi. Cukup nggak sih Kak beasiswa tersebut? Lalu apakah kita harus siap dana juga dari rumah? Lalu apakah ada opsi untuk kerja part-time di sana? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Danang di Jogja. Iya, terima kasih Mas Danang pertanyaannya. Ini bagus juga pertanyaannya karena tadi ya yang pertanyaan terakhir, apakah boleh part-time atau enggak, khusus untuk yang beasiswa ICCR itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk bekerja part-time. Tapi untuk pengalaman saya pribadi, ini balik lagi ya, berdasarkan pengalaman saya, uang yang diberikan ICCR setiap bulannya untuk uang jajan itu sangat cukup atau bahkan mungkin lebih ya menurut saya. Balik lagi tergantung ini ya lifestyle setiap orang gitu ya. Tapi secara umum untuk makanan-makanan di India, kemudian harga-harga barang di India dengan uang yang kita dapatkan itu jauh jauh lebih dari cukup justru. Tadi 18.000 rupiah per bulan itu sangat cukup karena itu udah mencakup semuanya. Iya, kita tidak perlu bayar uang tempat tinggal lagi karena sudah ditanggung ya tadi 6.500. Jadi itu pure untuk uang jajan kita. Jadi kita bisa nabung juga sebetulnya. Iya. Dan kebetulan kalau saya tahu ya di India itu rate-nya kalau kita belanja juga lebih minim ya, lebih murah ya kalau bisa saya bilang seperti itu. Ya, masih dari Danang juga nih bertanya, mahasiswa di India itu ada banyak nggak sih Kak? Apakah kita bisa bertemu dengan WNI atau mahasiswa Indonesia yang lainnya yang ada di sana? Seperti itu. Mungkin bisa di-share juga sekalian tentang PPI New Delhi dan PPI Indianya nih. Iya, untuk
PPI India total itu yang saya tahu sampai saat ini ada 300-an ya. 300-an pelajar Indonesia yang belajar di India dan itu memang tersebar. Mungkin angkanya memang tidak terlalu banyak dibandingkan yang di Cina atau di Jerman, di negara-negara Eropa lainnya, tapi khususnya untuk di Delhi itu cukup banyak karena ada sekitar 20-an dan ya Delhi kan kota kecil gitu di situ-situ aja. Jadi kalau untuk main bareng, nongkrong-nongkrong bareng itu ya sering juga kita lakuin bersama gitu. Kita khususnya di PPI di Delhi ya, itu kami ada program kerja juga silaturahmi lah setiap bulannya itu kami piknik di Taman Piknik. India karena di Delhi itu Iya. banyak taman-taman gratis itu kami piknik di sana gitu. Jadi orang-orang Indonesianya juga cukup kompak lah kalau bisa saya lihat ya di India ini. Jadi sebenarnya teman kita tuh banyak ya di sana, WNI. Kalau dulu saya bertemu dengan teman yang bisa bahasa Jawa gitu, rasanya udah wow, kayak udah nggak di India gitu. Baiklah. Ini di kolom chat yang umum ini dari Pak Iwagas Ganjar. Iya, silahkan mungkin ada yang mau on cam untuk bertanya langsung. Bahasa pengantar waktu kuliah bahasa Inggris ya. Iya betul bahasa Inggris Pak. Tapi tadi yang saya sampaikan kadang nggak jarang beberapa dosen yang kadang campur-campur Pak bahasanya, ada yang Hindi juga, ada yang English juga. Jadi memang kita butuh kerja ekstra begitu Pak untuk mengerti. Tapi dosen-dosen tadi yang memang memakai bahasa campuran itu tadi, mereka sangat terbuka untuk kalau kita bertanya kembali gitu setelah selesai kelas, kita datang ke ruangannya dan kita tanya apa yang tadi beliau sampaikan, itu beliau sangat terbuka sekali untuk menjelaskan kembali dalam bahasa Inggris. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Terus ini juga ada di kolom chat dari Pak Iwagas Gianyar. Sudah ada berapa banyak alumni BMS Indonesia dan paling lama atau dari awal sejak tahun berapa itu? Ya, baik. Total jadi semua lulusan Ayurveda India, orang Indonesia yang lulusan Ayurveda di India, itu kami berkumpul semua di Avindo ini, Pak. Jadi total anggota Avindo ini ada 7 orang. Saya yang mungkin yang paling muda ya ini, karena memang masih proses studi juga. Dan yang sebelum-sebelumnya itu mungkin yang pertama ada Mbok Komang ya. Iya, Komang betul. yang paling Ada awal, ketua Avindo kita yaitu Mbok Komang. ketua Avindo. Iya, Tahun betul. berapa ya Mbok Komang? 2012, 2010 mungkin. Awal BMS-nya Mbok Komang, ya. Iya, gitu. Terus namun juga ada beberapa mahasiswa sih Bapak, tidak hanya kalau di Avindo kan kita sebagai informasi saja yang kita sudah lulus ya, tapi ada beberapa teman yang mungkin masuk BMS, masuk ini Ayurveda, namun berhenti di tengah jalan seperti itu ada juga itu. Dan kebetulan sekali ini juga ada pertanyaan dari teman saya, apakah ada penalti jika di tengah jalan berhenti kuliah Ayurveda dari penyedia beasiswa? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa teman, bukan ada beberapa, tapi ada satu teman saya dulu yang saya kenal, dia juga beasiswa, dia dari SCCR juga kan, juga berhenti di tengah jalan, dan kebetulan sangat ini ada pertanyaan gitu. Gimana mungkin perjanjian atau MOU-nya Mbak Nita dengan Halo? Oh, macet ya, Dokter Nesti ya. Ya, saya izin jawab.
Untuk ketika mahasiswa berhenti di tengah jalan atau tidak menyelesaikan studinya, ICCR itu di awal sudah menyampaikan bahwa ketika kita tidak selesai, itu kita harus reimburse atau mengembalikan biaya-biaya yang sudah diberikan oleh ICCR yang sudah kita dapatkan, itu kita harus mengembalikannya gitu. Jadi berapapun nanti nominalnya nanti diakumulasikan oleh ICCR, berapa yang mereka sudah berikan kepada kita, dan kita harus mengembalikan dalam jumlah tersebut begitu. Sepertinya Dokter Nesti terlempar, saya ngambil alih ya, Iya. Mbak Dita ya. Pertanyaan dari saya pribadi nih Mbak Dita, kita kan beda zaman lah istilahnya nih kuliahnya. Saya lulus 2019, Mbak Dita baru masuk 2019 ini. Jadi Iya. gini, pertanyaan yang ganjil nih sampai sekarang ke saya. Kalau sekarang, di tahunnya Mbak Nita, kalau nggak lulus ujian nih gimana? Kalau Kalau waktu nggak saya lulus, dulu kan ada kesempatan untuk mengulang, tapi 6 bulan setelahnya, atau ikut ujian yang berikutnya lah ujian susulan. Dan status kita ini mundur, nggak ikut di batch angkatan kita, tapi jadinya 6 month back istilahnya. Apakah sekarang seperti itu juga? Terima kasih. iya, terima kasih Dokter Archie. Kalau sistem yang sekarang itu sudah tidak berlaku ya yang 6 months back itu. Jadi ketika memang kita ada beberapa pelajaran yang tidak lulus, itu kita tetap bisa mengikuti tahun selanjutnya atau tingkat selanjutnya, tapi kita harus ujian lagi gitu, ujian lagi untuk tadi mata pelajaran yang tidak lulus. Jadi kita harus ngejar, tapi kita tetap bisa mengikuti proses perkuliahan di tingkat selanjutnya. Jadi kita kayak ibarat nggak tinggal kelas lah, yang tadi tidak lulus gitu. Nah nanti sebelum internship di tingkat terakhir itu pokoknya semuanya itu harus sudah selesai. Jadi semuanya harus sudah lulus baru bisa melanjutkan internship. Kalau ada satu mata pelajaran yang tidak lulus, bahkan hanya satu gitu ya, itu tetap tidak bisa lanjut internship. Harus diselesaikan dulu semuanya. Nyambung dikit ya pertanyaannya. Seumpama ini mahasiswa Ayurwedanya ini masih ada tanggungan mata kuliah yang belum lulus dan tidak bisa ikut internship. Jadi kan masa kuliahnya nambah nih, anggap aja nambah 6 bulan. Kalau dari beasiswa ICCR ada penalti nggak kalau kita tidak bisa menyelesaikan kuliah di waktu 5,5 tahun seperti normalnya? Kalau ICCR itu maksimal 6 tahun. Untuk yang jurusan kita ya, itu maksimal durasinya 6 tahun, ICCR masih menanggung. Lebih dari itu, ICCR sudah tidak menanggung dan kita harus bayar sendiri pakai uang pribadi. Oke, terima kasih Monika untuk penjelasannya. Sepertinya Dokter Nesti sudah kembali. Silakan Dokter Nesti diambil alih lagi. Maaf, tadi barusan ada kilat langsung. Oh, untuk sekarang masih bisa terdengar kan? Jelas, Dok. Sudah tidak masuk Jelas. lagi ya? Iya, ya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya dari saudara-saudari yang ingin raise hand atau ingin bertanya langsung tentang pendidikan di Ayurveda, bagaimana lebih jelasnya lagi mungkin? Atau mungkin dari teman-teman ada pengalaman ingin daftar tapi ternyata nggak tahu harus bertanya di mana, seperti itu. Mau menambahkan sedikit Dokter Nesti mumpung ingat. Jadi nanti ketika memang teman-teman berminat begitu ya untuk daftar S1 kedokteran Ayurveda ini, teman-teman juga kalau semisal bingung itu bisa langsung bertanya atau mengunjungi konsulat India yang ada di Indonesia. Itu ada di Medan dan juga ada di Bali ya, konsulat India di Bali. Kalau di Jakarta itu kedutaan besarnya gitu. Jadi bisa juga tanya di sana.
Jadi semisal teman-teman ada bingung gitu ya, proses seperti apa itu bisa juga tanya ke mereka. Bisa melalui email, bisa melalui telepon juga. Atau semisal yang mau lebih mudah lagi bisa juga tanya rekan-rekan Afindo gitu. Kami sangat terbuka untuk membantu teman-teman. Ya, terima kasih untuk infonya. Lalu mungkin ini ada pertanyaan nih dari Dokter Kadek, mungkin mau on cam dulu. Ini belum on cam ya? Oh, udah on cam, maksudnya on mic, maaf. Ya, silakan Dokter Kadek. Kalau mungkin ada Halo pertanyaan. Nita, Iya. Halo luar biasa dok. sekali penjelasannya, keren keren keren. Ini apa namanya tadi nyimak ya, pertanyaannya banyak dari Pak siapa tadi, Pak Gede. Mudah-mudahan Pak Gede punya anak mau di apa namanya didaftarin Ayurweda ya, biar anggota Avindo lebih banyak lagi gitu. Dan apa prospek, ditanyanya tadi tentang prospek-prospek ya dok, Nita ya. Kita juga lagi berjuang untuk supaya nanti untuk Ayurwedanya bisa sama kayak di India. Cuman emang prosesnya bakal panjang, tapi sesuatu yang besar emang prosesnya harus berjuang juga gitu ya. Nah ini kan menurut pengalaman tuh aku aja yang udah S1, S2, terus habis itu tadi dengar juga kamu ikut-ikut organisasi banyak banget gitu. Kita yang seperti yang Dokter Nesti bilang, kita yang untuk belajar aja kayaknya udah apa ya, udah hektik banget, padat banget acaranya. Karena kalau S1 aja dulu kita dari Senin sampai Sabtu kelas ya Dokter Nesti ya. Terus Minggu pembedahan gitu. Jadi Minggu juga kadang-kadang diambil waktunya dan kelas dari jam 9 sampai jam 5 sore. Terus jadi malam itu ya kita ke library gitu kayak seharian gitu. Nah, ini kan durasinya lama ya, bukan kayak short course gitu. Jadi kalau orang bilang Ayurveda yang sebulan, 2 bulan, sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau dia udah mendalami itu bener-bener proses yang lama. Jadi dokter-dokter Ayurveda atau orang-orang yang pingin masuk Ayurveda harus punya mental yang bener-bener kuat ya nih, Rakanita ya. Betul, Nah, betul. boleh di-sharing dong, Tak, gimana caranya supaya mental kita itu bener-bener kuat, karena untuk masuk ini nggak hanya, aduh aku mau dong jadi dokter Ayurveda, cuman mau nyoba-nyoba aja gitu. Jadi biar teman-teman di rumah juga bisa prepare mindsetnya gimana caranya Rakanita untuk tetap healing, tetap semangat. Pasti kan ada up and down-nya gitu. Apalagi kalau udah pelajarannya susah, terus ada Sanskritnya lagi nggak jelas gitu ya. Gimana Nita caranya kamu untuk membalancekan semuanya? Terima kasih. Iya, ya makasih Dokter Kadek pertanyaannya. Menarik karena justru ini salah satu faktor terbesar ya, Dok, ketika kita memang belajar studi di luar negeri gitu ya, khususnya ya apalagi yang pelajarannya sulit gitu ya, mungkin kan Ayurveda ini juga masuknya kan kedokteran ya. Kedokteran kan di mana-mana juga sulit gitu, prosesnya, pembelajarannya itu. Jadi caranya adalah kalau saya memang dari awal, dari sebelum berangkat sudah menentukan niat gitu. Dan berpegang teguh untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Itu pegangan utama. Jadi ketika capek, ketika lagi kangen rumah, kangen keluarga, itu dibalik lagi tuh pemikirannya langsung, oh ya harus selesain apa yang udah dimulai gitu. Karena sampai di titik ini pun perjuangannya juga luar biasa gitu kan. Jadi memang harus dipertahankan, walaupun memang sulit ya jalani saja gitu. Tentunya ya pasti dengan doa, dengan support keluarga, teman-teman itu yang sungguh luar biasa menguatkan ya. Jadi banyak-banyak kita minta doa sama keluarga, sama teman-teman untuk kelancaran studi kita gitu. Untuk healing-healingnya ya kalau saya Dok itu ya mungkin weekend kalau ada waktu itu saya
pergi keluar ngopi gitu atau jalan-jalan di taman, jalan-jalan sama teman-teman itu cukuplah refreshing mind gitu. Habis itu weekdays-nya balik lagi kuliah. Gitu aja terus. Lama-lama selesai. Keren, keren, keren. Semoga dengan penjabarannya Mbak Nita ini banyak yang apa namanya termotivasi untuk mau ikut dan ngasih tentang maksudnya kebanyakan kan kalau udah dengar Ayurveda gitu fokus orang itu dengar oh ini untuk ini keagamaan nih ini Hindu nih gitu. Jadi dengan adanya Mbak Nita yang dari non Hindu itu udah membuka apa ya pandangan tentang Ayurveda itu sendiri karena Ayurveda itu untuk semua dan di India itu juga dari semua agama karena emang di India Ayurveda itu kedokteran gitu dan saya apresiasi banget sih sama webinar kali ini makasih banget Mbak Nita semoga dengan penjabarannya Mbak Nita nanti kan gampang tuh kalau misalnya mau ditanya sama orang ya Ayurveda gimana caranya daftar nanti tinggal klik YouTube-nya Avindo aja untuk dengerin Mbak Nita ya. Makasih Mbak Nita, sukses selalu intensif nih 1 tahun tiap hari di rumah sakit, hospital ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Thank you. Terima kasih Dokter Kadek. Ya, terima kasih Dokter Kadek. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak Nita. Untuk yang pertama yaitu buku Kak Nita, buku paket Ayurveda pakai bahasa apa sih gitu. Terus apakah bisa dibeli di Indonesia? Terus untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu Kak Nita bagaimana rasanya tinggal di asrama di India? Beda nggak dengan asli Indonesia? Bisa Ya. Baik, terima kasih Dokter Nesli pertanyaannya. Untuk yang pertama, buku-buku itu sebetulnya tergantung pilihan kita karena memang kita mahasiswa asing, kita bisa beli yang English translation gitu yang berbahasa Inggris. Tapi memang banyak pilihannya dan mungkin memang lebih banyak pilihan yang menggunakan bahasa Hindi, bahasa lokal mereka. Tapi ya banyak juga tersedia yang berbahasa Inggris. Jadi nanti setiap silabus, setiap pelajaran itu nanti akan ada rekomendasi buku, judul-judul, nama nama penulisnya itu nanti akan ada tuh di bawah setiap silabus itu kalau buku-buku rekomendasi. Jadi nanti kita tinggal beli sesuai yang sudah direkomendasikan saja gitu. Kalau kita mau explore lebih bisa, tapi kalau kita mau sudah beli yang sudah direkomendasikan juga jauh lebih baik sih gitu. Dan apa ada di Indonesia saya kayaknya jarang lihat ya kalau buku Ayurveda di Indonesia gitu atau di Gramedia mungkin ada tapi mungkin saya sendiri kurang tahu gitu kalau ada atau tidaknya. Mungkin next time ini kru Avindo atau pengurusnya Avindo Bisa jadi akan ya mengeluarkan membuat buku-buku buku. Ayurveda. Iya betul. Dengan kerjasama Amin, yang amin. bagus tentunya. Terus. Baik, lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana perasaan Mbak Nita tinggal di asrama? Apakah ada perbedaan dengan asrama di Indonesia seperti itu? Kalau di asrama saya itu fasilitasnya cukup lengkap ya. Ada dapur bersama juga khusus mahasiswa asing. Jadi kita bisa masak lah di sana. Kalau kangen makanan Indo tuh kita juga bisa masak sendiri lah gitu. Kemudian untuk kamarnya sendiri juga cukup nyaman karena satu kamar itu diisi 2 orang. Jadi nanti kita akan ada teman satu kamar. Biasanya dari mahasiswa asing juga seperti saya itu punya teman kamar dari Malaysia gitu. Jadi satu kamar ada 2 orang, tapi itu pun berbeda ruangan. Jadi ada pintunya lagi. Jadi untuk privasinya terjaga lah gitu. Dan kamar mandi dalam juga. Kemudian untuk kantin juga ada gitu. Jadi lumayan lengkap fasilitas di dalam asrama itu sendiri gitu. Dan kalau lingkungannya sendiri karena mungkin kita dikelilingi sama
pelajar-pelajar juga gitu ya, dan memang orang di India itu saya rasa semangat sekali gitu kalau kalau dalam belajar. Jadi justru kita apa ya, keikutan gitu. Kita keikutan termotivasi dalam belajar gitu. Kalau misalkan justru kita malas-malasan, kita lihat teman kita belajar, jadi aduh dia aja belajar, kenapa kita enggak gitu kan. Jadi itu justru menurut saya hal positif yang bisa saya dapetin gitu ya dari belajar di India, karena environment-nya itu sangat mendukung sekali dalam belajar gitu. Kalau misalkan kita ada yang kurang paham atau kurang ngerti, itu mereka terbuka sekali untuk apa ya, untuk ngajarin gitu. Jadi sangat-sangat positif. Iya, benar. Hmm, terima kasih untuk jawabannya. Ini satu lagi pertanyaan dari Pak Gede. Minimal English TOEFL-nya berapa total skornya Memang dari ini? nggak ada, ya terima kasih Pak Gede. Memang tidak ada apa ya, tertulis gitu ya, persyaratan tertulis minimal English TOEFL-nya berapa. Cuma memang yang saya research dari Google itu untuk ICCR minimal 90 Pak, minimal. Gitu. Lebih dari itu ya lebih baik. Ya, jadi sebenarnya sebelum berangkat ke India itu sebaiknya memang basicnya bahasa Inggris kita tahu ya, soalnya orang tua di India pun mereka juga tahu bahasa Inggris semua tuh. Hmm, baiklah. Oh, ini ada lagi. Mbak bisa nitip belikan buku Ayurveda yang ada translate-nya bahasa Inggris gitu. Iya. Untuk nitip mungkin kita kita yang bingung mungkin Pak, karena apa bukunya Ayurveda itu banyak sekali. Bapak mau nitip yang mana Dan dulu ini? tebel-tebelnya yang segini-segini Iya. ya. Mbak, yang saya Bukunya tahu kan Ayurveda. buku-buku di India tuh murah gitu loh. Iya Buku-buku di betul, India kan Kalau agak kalau murah, menurut jadi saya kalau di Indonesia nggak tersedia gitu. Bener nggak ya? tergantung kontennya Pak. Misalnya ada memang yang secara umum murah, cuman memang kalau yang buku-buku tebal itu memang cukup pricey juga kalau Iya, iya. dibandingkan. iya, sebagai pengalaman saja ya Pak, saya kemarin itu aku pulang bukan yang terakhir sih, pulang sebelum intensif, saya kan juga membawa banyak buku untuk saya bawa di India sana. Saya tuh juga hampir kena bea cukai, Pak. Kebetulan karena bukunya banyak, satu koper itu hanya buku saja isinya. Dan di situ sampai dibukain koper saya. Karena di buku saya itu banyak tulisan tangan saya, banyak coret-coret macam sana sini. Akhirnya saya lolos gitu aja. Jadi sekarang sebegitu ketatnya Indonesia tentang apa oleh-oleh atau barang dari luar negeri seperti itu. Kalau Mbak Nita kemarin kan baru pulang, mungkin ada buku yang dibawa bagaimana di imigrasi, Mbak, bisa di-share juga. Iya, kalau memang bawanya apa ya dalam kuantitas yang masih normal mungkin masih oke ya. Cuman memang kalau saya kan belum lulus, jadi buku-buku masih di sana semua. Dan saya juga sebenarnya masih mikir nih gimana ya cara bawanya. Kebanyakan sih teman saya dikirim lewat apa namanya ekspedisi ya, di yang internasional itu, tapi sebenarnya juga lebih ada harga bukunya Kosnya. gitu. Jadi ya apa namanya itu Iya, memang betul. cukup PR sih untuk bawa buku-buku yang tebel-tebelnya itu tebel banget. Jadi ya lumayan jadi pekerjaan gitu. Ini mungkin Dokter Nesti tadi saya mau revisi sedikit yang apa untuk TOEFL itu ternyata 550 ya Iya. minimal gitu. IELTS-nya itu mungkin Iya. ya 9. Standar. Untuk TOEFL 550. Iya. S1. Jadi ya persiapkan diri sebaik-baiknya lah kalau mau berangkat ke India. Tapi yang jelas kalau persiapan sudah matang itu di sana juga oke-oke aja sih ya.
Seperti itu. Oke, saya ingin mengingatkan juga ini karena link absen sudah di-share di kolom chat. Jadi untuk ke Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak semua peserta webinar bisa, mengisi daftar hadir webinar kita sore hari ini dan, dipastikan untuk alamat emailnya yang benar dan juga, nama lengkap yang benar juga karena ini nanti, akan secara otomatis, sertifikatnya akan terkirim melalui alamat email yang Bapak dan Ibu isikan gitu. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi, saya coba cek dulu. Ternyata sudah habis ini pertanyaannya, Mbak Nita. Oke, yang terakhir pesan dan kesan mungkin Mbak Nita Iya, buat heeh, buat terima kasih teman-teman atau banyak. orang tua yang ingin mengirimkan anaknya untuk menjadi calon-calon dokter Ayurveda selanjutnya. Iya, Dokter Nesti, terima kasih banyak teman-teman semua gitu ya, para audiens yang sangat antusias ya. Banyak pertanyaan juga tentang pendidikan Ayurveda di India ini. Semoga tadi penjelasannya cukup informatif, bisa membantu teman-teman semua dapat informasi baru dan referensi gitu ya untuk mendaftar S1 kedokteran Ayurveda di India gitu. Tadi tidak lupa Avindo juga sangat terbuka untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau memang hal-hal yang masih menjadi pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan ke rekan-rekan di Avindo gitu. Nanti kami akan membantu untuk menyelesaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak saudari Rakanita Rafiah, calon dokter Ayurveda kita. Sama-sama, Dok. Karena iya, karena waktu sesi tanya jawab sudah berakhir dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 4:46 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh narasumber kita, maka diskusi kita pada sore hari ini dengan sangat berat hati kita akhiri. Sekali lagi bagi Bapak Ibu dan para hadirin webinar yang belum mengisi absen, silakan untuk mengisi link absennya. Dan sekian pemaparan dari Saudara Rakanita Arifa. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Dr. Archie. Silahkan. Terima kasih Dokter Nesti, terima kasih rekan Nita, penyampaian materinya luar biasa, diskusinya juga luar biasa, nih pertanyaannya macam-macam. Buat kami kakak-kakaknya Nita nih berasa mengulang memori perjuangannya kita waktu berjuang 6 tahun di India nih toleh cuman berenam. Nambah lagi satu Nita, astagfirullah ada temennya, ada adiknya nih yang bisa diumek-umek nih. Bangga banget sama Nita, selamat menjalankan profesi intensifnya. 1 tahun nih nggak kerasa, pasti cepet. Jangan lupa tiru kakak-kakaknya nih yang udah berjuang sampai S3. Semoga semuanya lancar ya Nita ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya berharap juga dapat inspirasi dari penyampaian materinya Nita. Bapak Ibu bisa mengirimkan anaknya ke India untuk bergabung di pendidikan Ayurveda, juga bergabung di Avindo. Jujur saja Pak, Bu, kami bertujuh nih kesepian, nggak ada temennya. Kalau melihat profesi lain nih, wih temennya banyak di seluruh Indonesia ada. Kami juga iri Pak, Bu. Pingin lah punya ada teman-teman Ayurveda di semua kota, di semua pulau, di semua provinsi. Mudah-mudahan Tuhan menyertai kita, perjuangannya Ayurveda lancar ke depannya, banyak temannya. Saya mengingatkan kembali, link absennya udah ada di kolom chat ya. Silahkan diisi pesan dari Ibu Sekretaris, emailnya harus yang benar. Ibu Sekretarisnya kewalahan biasanya habis webinar, Ibu, sertifikat saya belum masuk ini, ternyata emailnya salah. Jadi dicek lagi sebelum mengisi, dan jangan lupa juga untuk diisi. Biasanya kosong ini, ada yang minta tapi belum diisi. Selanjutnya kita menginjak ke penghargaan kepada narasumber yang akan diberikan oleh moderator. Silakan Dr. Nesti. Kepada host, tolong ditampilkan sertifikat penghargaannya.
Ya, ini Saudari Rakanita Arifah, sedikit kenang-kenangan, sedikit tanda dari kami, Avindo, dari kakak-kakak Mbak Rakanita ini, biar nanti kalau mau bergabung dengan Dokter Dwija dan Dokter Komang sudah mempunyai sertifikat. Ini sedikit dari kami, silakan diterima. Baik, terima kasih Dokter Nesti, terima kasih Avindo. Iya. Semoga materi pada hari ini membawa kebermanfaatan ya bagi kita semua. Iya, terima kasih kembali. Silakan Dokter Archie, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Nesti, Dr. Nita juga. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang sudah menyimak dari awal sampai akhir webinar. Saya mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Sampai bertemu kembali di webinar Avindo selanjutnya. Kalau tidak ada aral melintang, 2 bulan lagi kita akan bertemu di webinar seperti biasa. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih ya, Ta. Makasih, Nesti. Terima kasih. Ya. Bye. Selamat datang di Avindo. Kami merupakan satu-satunya organisasi profesi tenaga kesehatan Ayurveda yang telah disahkan oleh hukum di Indonesia. Rangkaian webinar yang kami adakan rutin setiap 2 bulan sekali ini adalah bentuk dari aktivitas kami dalam memperkenalkan sistem kesehatan Ayurveda kepada masyarakat Indonesia. Avindo atau Ayurveda Waidya Indonesia dibentuk oleh 7 tenaga penyehat atau dokter Ayurveda yang pernah mengenyam pendidikan Ayurveda di India. Dan pada tanggal 27 Februari 2022, organisasi Avindo disahkan secara hukum. Avindo merupakan wadah tempat berkumpulnya dokter-dokter Ayurveda Indonesia agar bisa berkontribusi memperkenalkan Ayurveda dan mengajak masyarakat Indonesia untuk hidup sehat bersama Ayurveda. Dengan mengusung visi mewujudkan Indonesia sehat melalui Ayurveda, Avindo ingin memperkenalkan Ayurveda sebagai salah satu sistem kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Selain memperkenalkan Ayurveda, Avindo juga ingin berpartisipasi dalam melestarikan tanaman-tanaman obat khas Indonesia yang bermanfaat bagi kesehatan. Untuk lebih memperkenalkan Ayurveda ke masyarakat Indonesia, Avindo akan melaksanakan kegiatan rutin ke depannya. Avindo juga ingin berkolaborasi dengan sistem pengobatan lainnya yang ada di Indonesia, sehingga bisa bersama-sama mendukung pembangunan bangsa dalam bidang kesehatan.